melakukan pengamatan cara kerja enzim dengan melakukan penggumpalan pada susu dengan mencampurkan larutan air jeruk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Eni. Saya Gus Fitri Ramadhani. Saya Melisa Dewi Anggraeni. Saya Karina Islami. Sebelum pada video langkah kerja, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang enzim. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Secara umum, 7 sifat enzim diantaranya adalah: pertama, enzim tersusun atas protein; kedua, enzim merupakan biokatalisator; ketiga, enzim bekerja secara spesifik; 4, enzim dapat digunakan berulang kali; 5, enzim tidak ikut berubah menjadi produk; 6, bersifat bolak-balik; 7, termolabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim antara lain adalah 1. Temperatur atau suhu; 2. Derajat keasaman atau pH; 3. Inhibitor atau penghambat; 4. Konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Lock and key teori yaitu sebagai berikut. Used fit teori sebagai berikut. Sekarang mari kita lanjut ke pengamatannya. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Untuk langkah pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Potong jeruk nipis. Kemudian peras jeruk nipis dan masukkan ke dalam gelas takaran. Setelah itu, masukkan susu denkau ke dalam gelas yang ukurannya sama dengan gelas yang akan dipakai pada susu kental manis Frisian Flake. Masukkan pula susu Frisian Flake pada gelas yang ukurannya sama. Tuang perasan jeruk nipis tadi ke dalam 2 gelas yang sama. Kemudian ukur hingga perasan jeruk nipis hingga ukurannya sama dengan susu. Seduh susu denkau dengan air mendidih yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian tunggu hingga suhu turun menjadi suhu ruang. Pada saat yang sama, seduh juga susu denkau dengan air biasa. Setelah itu, tuang susu pada larutan jeruk nipis secara bersamaan. Tunggulah beberapa menit hingga terlihat ada reaksi. Hasil pengamatan yang sudah kami lakukan yaitu sebelum ditambahkannya perasan air jeruk, warna kedua susu itu dominan berwarna putih. Rasanya masih manis dan berbentuk cairan, bukan gumpalan. Seperti pada gambar berikut ini. Dalam 4 menit, susu denkau terjadi perubahan, yaitu terjadi penggumpalan dengan posisi tidak menyebar, namun tidak sampai ke dasar gelas. Yang kedua, tidak begitu terlihat perubahan warna. Yang ketiga, terjadi perubahan rasa menjadi asam. Dalam 20 menit, susu Frisian Flake mengalami perubahan. Yang pertama, terjadi penggumpalan dengan posisi di bagian atas atau permukaan larutan. Yang kedua, warna menjadi lebih sedikit orange. Yang ketiga, terjadi perubahan rasa menjadi asam, tapi tidak seasam susu denkau. Variabel-variabel pH dan suhu tertera pada data di atas. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat kita ketahui bahwa terjadi pengendapan pada kedua jenis larutan. Hal ini menunjukkan bahwa sifat enzim berpengaruh pada pencampuran susu dengan perasan jeruk nipis, baik susu bubuk maupun susu kental manis. Sifat enzim dapat diketahui dari praktikum ini, yaitu katalis dan spesifik. Pencampuran susu denkau dengan perasan jeruk nipis dipengaruhi sifat katalis, sedangkan pencampuran susu Frisian Flake dengan perasan jeruk nipis dipengaruhi sifat spesifik. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Air susu merupakan zat koloid dan air jeruk merupakan zat elektrolit. Air susu yang mengandung protein mengalami perubahan karena mengandung pengaruh dari asam jeruk. Terjadi perubahan dari segi rasa di mana air susu menjadi agak asam saat dicampurkan air jeruk.
Susu yang ditambahkan jeruk nipis akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun kimiawi. Perubahan yang terjadi di antara rasa asam yang dominan pada susu akibat penambahan jeruk yang memiliki pH yang rendah yang dapat menurunkan pH susu. Bau susu yang semula amis juga berubah menjadi dominan asam setelah ditambah jeruk. Selain itu, terbentuk gumpalan akibat protein, kasein susu yang terhidrolisis dan terdenaturasi akibat pengaruh pH rendah dari jeruk. Susu juga memiliki rasa agak pahit. Hal ini telah sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa asam mampu mengubah rasa dari susu. Hal ini dikarenakan asam dapat menghidrolisis lemak dan protein kasein dalam susu. Dari proyek yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagai